Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk talabul ilmi, yaitu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga yang kita lakukan ini membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dimudahkan atau yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwasannya menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Dan insyaallah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana sukses di dunia dan sukses di akhirat. Apa makna sukses? Ya, kira-kira kalau menurut masyarakat tuh makna sukses itu apa? Berhasil ya, kaya raya, punya rumah sendiri gitu ya. Kehidupannya mewah, kerjanya sudah tetap. Ya, mungkin punya pulau gitu ya. Nah, itu mungkin anggapan masyarakat itu sukses seperti itu. Punya mobil mewah, punya rumah besar, punya perusahaan mungkin, ya, dan hal-hal duniawi yang itu kaitannya dengan dunia. Akan tetapi yang akan kita bahas yaitu bukan sukses menurut omongan manusia atau menurut pandangan manusia. Tapi yang akan kita bahas adalah sukses menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang sukses? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, Alif Lam Mim. Kemudian inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yaitu Al-Qur'an, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi
yaitu orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib, yang tidak tampak dengan pandangan mata. Wa yuqimunas salata, dan mereka menegakkan salat, menjalankan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia berinfak, bersedekah dari apa-apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada kita, karena wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an, ya, Taurat, kita harus mengimani itu. Taurat, Injil, ya, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, dan yang lainnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Nah, di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu yang beriman kepada hal yang gaib, kemudian salat, lalu berinfak, beriman kepada Al-Qur'an, dan yakin akan hari akhirat. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita simpulkan dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini adalah yang pertama, orang yang beriman. Di sini diwakili dengan beriman dengan hal yang gaib. Beriman dengan hal yang gaib, bukan yang serem-serem. Ya. Bukan kaitannya dengan klinik, perdukunan, setan misalnya. Ya, jin, bukan itu. Kita beriman dengan hal gaib. Kita beriman kepada Allah, gaib enggak? Gaib. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang-orang sekaya apapun dia, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu bukan orang sukses. Ya. Berarti orang-orang kafir yang sudah dibentangkan baginya dunia, mau kemana saja bebas, mau beli apa saja bisa, tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka itu bukan orang yang sukses. Makanya kita tidak boleh tertipu dengan orang-orang kafir, meskipun dia punya harta banyak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, lalu dia beramal soleh. Jadi kiat sukses dunia dan akhirat yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah itu konsekuensinya berat. Ya. Oleh karena ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, saya tidak akan bertanya sesuatu apapun lagi. Ya, berilah aku amalan. Kemudian beliau memberikan sebuah, ya, hadis yang diriwayatkan dari generasi ke generasi dan dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah bahwasanya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqomah. Jadi orang beriman itu berat. Pasti orang yang mengaku beriman pasti diuji oleh Allah. Tidak mungkin tidak diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, ya, ahasiban nasu ayyutraku, ya, ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, ya, ketika
Orang-orang berkata, saya beriman kepada Allah. Lalu dia dibiarkan begitu saja. Wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Ya, tidak mungkin. Pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu apa? Untuk membuktikan benar atau tidak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar atau tidak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau kita mundur lagi ke zaman para sahabat. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak dibenci oleh masyarakat karena akhlaknya, tidak. Karena Nabi Muhammad SAW orang yang paling berakhlak. Orang yang paling luhur budi pekertinya itu Nabi Muhammad SAW. Itu tidak diperselisihkan. Oleh karena mendapat julukan ya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ya, itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW dibenci? Karena beliau membawa akidah yang tidak disukai oleh kafir-kafir Quraisy, yang bertentangan dengan keyakinan mereka, yaitu membawa akidah kita beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Sehingga beliaulah dimusuhi ketika itu. Jadi yang musuhi Nabi Muhammad SAW itu bukan orang biasa. Maksudnya bukan orang lain, tapi kerabatnya Rasulullah SAW, dari paman-pamannya. Bahkan bukan hanya dimusuhi saja, mau dibunuh. Bayangkan, ya. Kalau kita sekarang beriman, kayaknya ujian kita ndak ada di sini beriman mau dibunuh. Ada? Hah? Dibakar. Pernah ada sini? Saya belum pernah. Ya. Kalau mungkin dibakar atau dibegal itu bukan karena dia beriman, karena dia punya motor. Ya, atau bawa duit itu yang dibegal bukan karena imannya, karena motornya itu. Kalau karena dia beriman kemudian dia dibunuh di ini enggak. Belum sampai ke sana derajat. Ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW udah mau dibunuh, ya, bahkan diracun. Nabi Muhammad SAW ya itu pernah diracun. Oleh karena kata para ulama, Nabi Muhammad SAW itu wafat, ya, salah satu sebabnya adalah pengaruh dari racun. Ya, pengaruh dari racun. Pernah di sini ada ya yang udah ngaji pernah diracun enggak? Belum pernah kan? Ya. Keracunan mungkin pernah, keracunan makanan mungkin ya. Sakit perut dan itu. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah diracun. Pernah disihir, pernah diracun. Ya, pernah mau dibunuh, dikepung rumahnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Kemudian para sahabat, lihat bagaimana perjuangan para sahabat. Bilal bin Rabah, yang dikatakan oleh Nabi bahwasanya terompahnya Bilal, sandalnya Bilal itu sudah di surga. Beliau itu diuji, ya, diuji itu, entah disiksa, entah kayak apa itu diujinya, ya, diseret, diaspal, karena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak seberapa, Pak, ujian kita itu, ya, ujian kita ini ringan, ya, dibanding mereka. Oleh karena ketika kita mendapatkan ujian, langsung kita ingat bagaimana kisah-kisah terdahulu. Oh iya ya, berarti ujian kita belum seberapa. Ujian kita ini masih ringan lah. Paling ujian kita itu diejek, nah itulah. Ya, diejek, oh inilah mungkin aliran sesat lah. Mungkin inilah. Cuma diejek aja. Dan itu pun ya ejekan gitu. Biasa aja, kalau kita tidak gubris ya udah akan padam-padam sendiri. Untuk main fisik belum lah. Ya, untuk main fisik. Ya mungkin di sebagian daerah mungkin ya. Cuma kalau ya yang saya temui belum ada. Paling sebatas ejekan aja. Atau mungkin dipersulit aja, dipersulit untuk ngurus ini nanti persulit, nah itu. Biasanya seperti itu. Ya, itu ujian.
Jadi orang-orang yang beriman, apalagi kalau imannya itu sudah tinggi, maka pasti ujiannya lebih tinggi. Ya. Jadi para nabi itulah paling tinggi ujiannya, karena imannya mereka paling tinggi. Ya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena ketika Nabi Muhammad SAW sedih, ya, ketika itu banyaklah ujian-ujian turun kepada beliau. Kemudian beliau disuruh membaca surat Yusuf. Ya, surat Yusuf itu menceritakan dari A sampai Z bagaimana kesedihannya Nabi Yusuf, ujiannya Nabi Yusuf. Mulai dari kecil sudah tidak punya orang tua perempuan, tidak punya ibu, hidup sama bapaknya, ya. Lalu punya saudara-saudara. Qadarullah agak besar sedikit, saudaranya tidak senang, ya, sehingga dia dibawa ke tempat lembah, ya, untuk dibuang. Akhirnya Nabi Yusuf dibuang karena saudara-saudaranya hasad, ya, karena ayahnya Nabi Yusuf itu lebih sayang gitu. Lebih sayang kepada Nabi Yusuf, sehingga anak-anak yang lain ini kayak iri gitu, semacam iri. Akhirnya udahlah, Nabi Yusuf dibuang. Bahkan di surat Yusuf itu mau dibunuh. Ya, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qaumun sholihin. Ya, uqtulu Yusuf, bunuhlah aja Yusuf itu. Awitrahu, atau buang aja. Tapi akhirnya enggak dibunuh, cuma dibuang aja. Dibuang di lembah, di tengah padang pasir yang tidak ada orang. Lalu kemudian ketemu sama orang kafilah dagang. Kafilah dagang itu biasalah. Kalau di Arab dulu dia mau dagang itu ya lewat gurun gitu. Akhirnya ketemulah sama Nabi Yusuf. Akhirnya ditolongi. Habis itu dibawa dia. Namanya ditolongi bukan untuk cuma bantu gitu aja. Ya, kalau kata zaman sekarang ini nggak ada makan siang gratis. Ya, pasti ada timbal baliknya. Akhirnya dijual lah Nabi Yusuf. Dijual. Ya, dijual sampai, singkat cerita, sampai ke istana raja. Ya, dia di istana raja itu digoda lagi. Nah, itu godaan terbesar itu. Ketika itu digoda sama wanita. Ya. Untuk berzina. Bayangkan itu. Ya. Coba kalau posisi kita di posisinya Nabi Yusuf. Ya. Mungkin kita ya tidak takut sama Allah. Kesempatan bojone raja, kapan maneh, ya. Kesempatan. Nah, itu kalau kita itu. Ya. Oleh karenanya fitnah wanita bagi laki-laki, ya, tua maupun muda sama aja. Jadi jangan kira yang tua-tua itu tidak terfitnah lagi sama wanitanya. Ya. Yang mengatakan fitnah wanita itu lebih berbahaya itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Taraktu fitnatan adarru 'ala rijal, ya, minan nisa. Yaitu saya meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki, yaitu wanita. Tapi karena Nabi Yusuf, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berhasil kabur. Itu sudah, posisi itu sudah, itu kalau bahasa Al-Qur'an itu indah sekali. Wa ghallaqatil abwab. Itu pintunya sudah dikunci, digembok. Ya. Sampai di dalam bahasa Al-Qur'an itu wa hamma biha. Sudah ada keinginan. Ya.
kemudian Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Yusuf sehingga beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Deritanya bukan hanya sampai situ. Ya, kemudian ketahuannya sama sang raja. Itu difitnah pula, dikira Nabi Yusuf yang ngajak sama perempuan itu. Bayangkan, udah mau diajak zina, lalu dia kabur, kemudian dia dilaporkan. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Sampai akhirnya di penjara itu dia ketemu sama seseorang dan Nabi Yusuf bisa menakwilkan mimpi, ya. Akhirnya sampai akhir cerita Nabi Yusuf itu diangkat oleh Allah derajatnya, ya, sehingga dia menjadi khazainul ard, ya, jadi apa itu? Seperti bendahara gitu di negeri Mesir ketika itu, ya. Nah, itulah para nabi dan itu kisahnya yang paling lengkap. Nabi Yusuf itu di satu surat, kisah yang paling lengkap itu kisah Nabi Yusuf, ya. Makanya luar biasa kisahnya. Kalau Nabi Musa kisahnya mencar-mencar ya. Apa? Ada di Al-Baqarah, ada di Al-Qasas, ada di Al-Anbiya, ada. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Tapi kalau Nabi Yusuf ini dari A sampai Z itu surat Yusuf tuh. Ya. Dan itu luar biasa kisahnya. Ya, kalau kita baca surat Yusuf, kita renungi, itu menambah keimanan. Bagaimana ujian Nabi Yusuf. Ya, bagaimana ujian demi ujian yang beliau lalui sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Nah, itulah ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang, pasti dia diuji. Tidak mungkin dia tiba-tiba lulus tanpa ujian. Nah, itu tidak mungkin itu. Ya. Yalah, kalau ujian sekolah mungkin bisa, tapi kalau ujian Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Jadi orang beriman itu pasti diuji. Sumayyah, ya, Sumayyah ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman, tidak mau kafir. Dan dipaksa kafir, tapi dia tidak mau mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan Sumayyah menjadi wanita pertama kali yang syahid, yaitu syahidah di dalam Islam. Diapakan Sumayyah? Dibunuh, ditusuk kemaluannya, tembus untuk mempertahankan kalimat tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan. Ya. Oleh karena kalau kita sekarang ya cuma diejek, paling cuma ya diasingkan, itu udah biasa aja. Itu biasa. Maka kita harus mungkin introspeksi diri, mungkin kita terlalu keras, mungkin kita akhlaknya masih buruk, ya. Jadi kita harus introspeksi diri terus. Ya. Karena pasti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah beriman, itu kunci sukses pertama itu. Dia orang beriman. Jadi kalau dia kafir, walaupun dia menguasai dunia, itu bukan sukses. Apa gunanya kalau dia punya harta yang terbentang dari timur dan barat, tapi ketika dia mati, dia masuk neraka, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Oleh karena itu bukan kriteria orang sukses, orang kafir. Makanya kiblat kita bukan kiblatnya orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir buat gini, tidak usah tertipu. Udah biasa kafir kok. Ya. Biasa aja. Nah, cuma kita boleh memanfaatkan apa yang dia buat. Ya, selama itu bukan hal yang buruk, ya, tidak masalah. Tapi kalau kita membanggakan orang kafir, nah, itu yang masalah. Ya. Kita mencintai orang kafir aja haram hukumnya, tidak boleh. Apalagi membanggakan dia. Nah, ini mungkin banyak kan bapak-bapak atau mas-mas itu kan terlalu membanggakan pemain bola. Oh, ini jagoan saya ini. Ya. Kalau nggak ada ini nggak menang ini. Ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Apalagi kalau ada Piala Dunia. Oh, itu luar biasa. Fitnah itu. Makanya jangan sampai kita mengidolakan orang-orang kafir. Ya.
baik laki-laki maupun perempuan, apalagi perempuan parah lagi. Jadi itu kiat sukses yang pertama, harus beriman kita. Lalu tidak cukup banyak beriman. Konsekuensi orang yang beriman, dia harus beramal soleh. Diwakili dengan itu, wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan sholat. Dan amalan soleh ada dua, yaitu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, wa hablum minan nas. Wa hablum minan nas diwakili wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan apa yang telah direzekikan oleh Allah, maka infakkanlah. Berinfak di jalan Allah. Jadi kita sholat, hubungannya kita dengan Allah. Kalau infak, hubungannya kita dengan manusia. Berbuat baik kepada manusia. Itu harus dijaga itu. Ya. Ada orang kaya, dia sudah beriman. Sudah inilah Islam itu. Sudah masuk Islam. Kaya raya dia. Tapi tidak pernah sholat. Nah, bukan sukses tuh. Tidak sukses tuh. Meskipun ada gelarnya profesor. Meskipun ada gelarnya, pokoknya panjang gelarnya, ya. Kalau ditulis di pamflet itu habis tuh pamflet itu sama namanya, ya. Saking panjang ini. Tapi tidak sholat, tidak sukses tuh, ya. Kenapa kok hubungan dengan Allah diwakili dengan sholat, padahal amalan-amalan lain ya hubungannya dengan Allah? Karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah sholatuhu. In saluhat faqad anjah wa aflah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna," ya sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Insaluhat, jika salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, maka dia sukses dan beruntung. Itu. Dia sukses. Lihat. Kalau salatnya udah mantap, sukses dia. Ya. Sukses dia. Udah dia beriman, kemudian dia menjaga salat. Tapi belum lengkap tuh. Ada lagi yang hablum minan nasnya dia harus bagus, yaitu hubungannya dengan sesama manusia. Karena ada sebuah hadis yang mana orang itu rajin sholat malam, akan tetapi di siang hari lisannya tidak bisa dijaga, mencela tetangganya, mungkin menggibah tetangganya, mengolok-olok tetangganya. Maka kata Rasulullah SAW, hiya finnar, dia di neraka. Meskipun sholat, bayangkan itu. Makanya beberapa faktor yang kita sebutkan harus apa? Berkaitan. Iman, ya sholat, ya baik sama tetangganya. Ini harus berkaitan semuanya. Tidak bisa dia hilang salah satunya. Kalau hilang salah satunya, tidak sukses lagi tuh. Ya, tidak sukses kita. Jadi ketika kita ada rezeki, ya maka kita perbaiki hubungan kita dengan manusia. Kalau kita rezeki lebih, ya kita infakkan apa yang kita punya. Ya, kita bantu tetangga kita. Bahkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya kalau kita lagi masak, disuruh memperbanyak kuahnya sehingga bisa dibagi-bagi ke tetangga. Ya, jadi jangan tetangga dikasih baunya saja, ya. Atau lagi apalagi sekarang zamannya upload. Ya, masak gulai, di-uploadnya dia di internet. Masak gulai. Ya. Tapi dimakan sendiri, tetangganya dikasih. Nah, itu kan ya kurang bagus. Ya, jadi hubungan dengan Allah dijaga, hubungan dengan manusia dijaga. Dalam muamalah, ya, dalam muamalah sesama manusia ini harus dijaga. Ya, harus dijaga betul. Jadi jangan sampai timbul-timbul masalah. Ya, timbul-timbul masalah yang tidak baik. Jangan sampai kita dibenci karena akhlak kita. Kalau kita dibenci karena kita membawa sunnah, kita membawa akidah yang benar, nah itu biasa tuh. Tapi kalau kita dibenci di masyarakat karena akhlak kita yang buruk, wah itu kenemenan. Apa itu?
kebangetan. Dan itu jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Jauh dari akhlaknya para ulama. Jangan sampai. Ya. Jangan mentang-mentang sudah ngaji tidak mau menyapa tetangganya. Enggak boleh itu. Ya, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Harus berbuat baik. Siapa tahu dengan kita berbuat baik, meskipun kita, jadi dakwah itu jangan dimanai cuma ceramah. Duduk di kursi ceramah kayak gini, bukan hanya itu dakwah. Dengan antum semuanya menunjukkan perangai yang baik di masyarakat, mencontohkan akhlak yang baik, itu dakwah. Betapa banyak orang-orang kafir terdahulu masuk Islam cuma melihat wajahnya para sahabat. Wajahnya berseri-seri, akhlaknya luar biasa, masuk Islam deh. Ya, jangan sampai orang-orang kafir tidak mau masuk Islam gara-gara akhlak kita yang buruk. Apalagi yang sudah Islam, jangan sampai dia menjauh karena akhlak kita yang buruk. Ya, kalau ada utang piutang, cepat diselesaikan. Kalau ada muamalah ini dan itu, cepat diselesaikan. Oleh karenanya kita menyingkap sifat orang itu gampang aja. Kalau kata Umar, kalau kita pengen tahu watak seseorang itu yang sesungguhnya, karena kan mungkin kita ketemu sini, oh baik-baik aja itu, baik dia, oh mantap dia orangnya, baik. Tapi kalau kata Umar, minimal ada 2 cara lah, benar-benar tersingkap watak seseorang tuh. Yang pertama waktu safar. Karena as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu setengahnya adab. Makanya mau sekarang safarnya pakai laut, pakai pesawat, pakai kapal, tetap aja susah. Ada aja capek, lelah, ada aja ujian-ujiannya itu ada aja. Apalagi pakai mobil misalnya. Nah, kalau kita coba safar tuh, rombongan bareng. Ya, itu akan terlihat tuh. Siapa yang mementingkan saudaranya, ya, kepentingan bersama, atau siapa yang mementingkan dirinya sendiri, siapa yang ya pokoknya akan terlihat lah akhlaknya dia. Sifat-sifat buruknya itu terlihat semua. Kemudian yang kedua, coba transaksi masalah uang. Nah, coba oleh karenanya kalau mau nguji seseorang, kita mau rekrut karyawan baru atau siapalah, cobalah dia diuji aja lah dengan uang. Nah, kalau dia amanah, jujur, itu mantap. Tapi kalau dia entahlah, dia kemana-mana, ya, dikasih utang 1 juta, janjinya sepekan, ya, padahal dia ada sebulan belum bayarnya, 2, itu berarti udah kurang bagus ya. Nah, itulah untuk menyingkap watak seseorang itu seperti itu. Ya. Coba safar bareng sama muamalah masalah uang, akan tersingkap tuh. Jadi kalau masalah duit ini, ya. Jadi enggak memandang dia sudah berjenggot atau tidak. Karena duit ini fitnahnya ngeri. Ya. Fitnahnya ngeri kalau masalah duit ini. Ya. Mau jenggotnya panjang segini, kalau udah masalah duit itu biasanya buta itu. Ya, masalah duit ini bahaya sekali. Makanya salah satu fitnah terbesar umat Muhammad ya, fitnatul mal itu. Fitnah harta. Selain fitnah wanita ada fitnah harta juga. Ya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW itu tidak meninggalkan warisan harta. Coba kita bayangkan, kalau Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan kepada umatnya harta, uang misalnya, ya kita gak kebagian, sudah habis. Ya, kita sudah nggak mungkin kebagian kalau Nabi Muhammad SAW meninggalkan uang ketika beliau wafat. Tapi Nabi Muhammad SAW wafat meninggalkan ilmu. Faman akhodaha, ya, barang siapa yang mengambil peninggalan Nabi Muhammad SAW, ya, akhoda bihaddin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham, enggak.
Dinar dirham itu mata uang zaman dulu. Nah, kalau sekarang mungkin rupiah. Macam-macam lah sekarang banyak. Kalau dulu pakainya dinar atau dirham. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan itu. Coba kalau sempat beliau meninggalkan itu, nah kita sudah tidak akan dapat. Karena manusia itu tamak dengan harta. Tabiat manusia itu tamak dengan harta. Sampai diceritakan oleh beliau, kalau seandainya manusia itu punya 2 gunung emas, pasti dia pengen yang ketiga. Dia tidak akan puas dengan hartanya sampai mulutnya itu disumpel dengan tanah. Nah, itu baru itu. Artinya dia sudah mati. Baru dia udah ndak mau harta lagi. Tapi selama dia masih hidup, ya, apalagi kelihatan yang merah-merah, nah itu bening itu. Ya, nah itu fitnah tuh. Oleh karenanya, ya, luar biasa hikmahnya. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan ilmu. Dan ilmu nggak setiap orang mau ngambil. Ini yang payah. Kalau harta, oh rebutan. Bahkan mungkin kalau di sini pengumuman yang ikut pengajian di sini dapat 100 atau 500.000. Oh pasti rame sampai sana-sana yang datang. Ya, coba dijanjikan yang datang sini masuk surga, yang datang segini. Karena orang masih belum nggak nyata, membayangkan surga itu masih belum bisa bayangkan mereka. Ya, surga, apa sih? Ya, apa surga itu? Tapi kalau uang, karena sudah nyata dia, apalagi 500.000 misalnya. Coba di soft ini dikasih uang. Ya, di soft nih, misalnya orang mau sholat berjamaah kan pahalanya banyak. Nanti Pak Kirno dicoba ya. Jadi setiap soft ini isinya 270.000 lah minimal. Ya, atau 2.700.000. Kan 27 derajat tuh. Nah, coba satu soft. Pasti rame yang sholat jamaah. Pasti yang masjid-masjid sana pindah ke sini. Karena manusia itu fitnahnya tabiatnya senang dunia, suka harta. Ya, itu tabiat manusia itu. Nah, kalau ilmu tidak semuanya mau, karena hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan kadar pentingnya ilmu itu. Terlihat ya, coba berapa sih yang jadi ulama? Sedikit. Ya. Kalau orang kaya banyak, di mana-mana banyak orang kaya. Tapi ulama yang alim, yang tahu dia benar-benar kekayaan ilmu, nikmatnya ilmu itu sedikit sekali. Nah, itu tanda bahwasanya ya Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan ilmu. Itu pun nggak semua orang senang, nggak semua orang suka dengan ilmu itu. Ya, nah itulah. Jadi kiat sukses adalah beramal soleh. Hubungannya dengan Allah, ya, contohnya sholat. Hubungannya dengan manusia, contohnya infak, sedekah. Dan muamalah-muamalah yang lain, silaturahmi, ya, membantu, ta'awun dan lain sebagainya. Lalu ada penghalang. Setelah ini kita lakukan, insya Allah kita bisa sukses dunia akhirat. Tapi asalkan tidak melakukan penghalangnya. Ada penghalangnya, yaitu kedzaliman. Kedzaliman ini penghalang sukses. Kedzaliman kepada Allah, kedzaliman sesama manusia. Kedzaliman kepada Allah sebagaimana disebutkan oleh Allah di surat Luqman, ketika Luqman Al-Hakim menasehati anaknya, ya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, karena syirik itu dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling besar. Ya, makanya kalau ada orang-orang berbuat syirik, meskipun dia pejabat menteri, tapi dia syirik, mau jadi dia main dukun, enggak sukses tuh, bukan orang sukses tuh. Meskipun dia sholat, meskipun dia rajin infak, tapi sempat dia bersyirik, tidak sukses dia.
Dia ada orang-orang yang rugi. Disebutkan dalam surat Toha, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Walaupun bagaimanapun para penyihir itu tidak akan sukses. Ya, para dukun-dukun, orang-orang yang berbuat syirik tidak akan sukses. Dan yang anehnya, ada orang mau kaya datang ke dukun, tapi dukunnya melarat. Ini bodohnya tingkat kuadrat. Kalau seandainya dukun itu bisa membuat orang kaya, siapa yang kaya duluan? Ya dukunnya lah. Ngapain dia nolong orang? Dia dulu lah yang kaya. Itu oleh karenanya kesyirikan, hal-hal yang menentang syariat itu merusak akal, membuat akal seseorang tidak waras lagi. Bayangkan. Dan rumahnya kadang reot. Kalau dia bisa mengayakan orang, ya dia rumahnya mewah, ya kaya. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Ya, maka hati-hati. Ya, kita mau dagang, kita mau buka usaha, kita mau bangun rumah, jauhi hal-hal seperti itu. Karena kalau di masyarakat nih mau dagang, datang ke dukun, minta penglaris, dikasih jimat, ya nanti ada saingan, datang lagi ke dukun, biar saingannya itu mati. Nanti ini lagi, itu lagi. Jadi ini kedoliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat syirik. Ini penghalang kesuksesan. Kalau sempat orang melakukan demikian, tidak sukses tuh. Rugi dia. Dan dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia mati di atas kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Fa innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu nar. Kalau dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia diharamkan baginya surga dan tempat tinggalnya di neraka jahanam. Makanya dosa syirik ini dosa besar. Hati-hati. Makanya kalau kita dakwah keluarga, yang paling kita tekankan adalah kepada keluarga kita, kepada orang tua kita kalau ada, kepada kerabat kita. Hati-hati masalah kesyirikan. Hati-hati masalah kesyirikan. Karena di rumah-rumah kita dapati, Pak, masih banyak simbol-simbol kesyirikan, pengantar seseorang pada syirik. Biasanya diletakkan di pintunya ada sikap namanya, atau jimat-jimat. Itu syirik tuh. Ada lagi orang di dompetnya, biar uangnya nggak hilang. Ya, uangnya nggak hilang. Sama aja kalau dompetnya jatuh, hilang juga. Ya, ada lagi biasanya ibu-ibu, ya, ditaruh itu jimatnya itu di bawah bantalnya, di bawah bantal di kamar tuh. Biasanya agar suaminya tidak nikah lagi. Ya. Ditaruhnya itu jimat itu. Ya. Kalau suaminya nakal ya nikah lagi. Ya. Ada lagi bapaknya itu, ditaruhnya di sabuknya biar tidak dibegal orang. Ya. Banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di masyarakat kita. Maka itu dakwah yang harus kita terus ulang-ulang. Dan Nabi Muhammad SAW dakwah tauhid ini menjauhkan masyarakat dari syirik ini lama, 13 tahun. Kenapa imannya para sahabat itu, tauhidnya para sahabat itu terpatri dia, kokoh? Karena dakwah tauhid menjadi yang utama. Dakwah tauhid. Sehingga para sahabat ketika diserukan kepada mereka jihad, tidak nolak. Karena kehidupan mereka adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Dunia ini singkat. Dunia ini tempat kita mampir. Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya. Jadilah kalian di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang cuma nyebrang.
Yaitu orang nyebrang, misalnya jalannya 2 meter. Ya udah, jarak antara dia dengan kematian ini ya 2 meter itulah. Cuma nyebrang kok. Lari aja udah sampai. Udah mati kita bentar lagi. Oleh karenanya jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Oleh karenanya kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menjadikan dunia ini, mangkanat hammuhu, ya, ad-dunya. Barang siapa yang keinginannya itu untuk mencari ambisi duniawi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia tidak puas dan dipersulit segala perintahnya, di segala urusannya. Ya. Oleh karenanya jangan sekali-kali ambisi kita itu cuma dunia. Karena orang yang beriman itu ambisinya akhirat. Ya. Kita harus rubah mindset kita. Hidup kita hidup akhirat. Bukan hidup di dunia. Orang yang berakal, inilah ilustrasi yang sederhana. Kalau antum punya rumah, itu masih ngontrak. Rumah antum ngontrak. Ya. Kemudian antum rawatlah rumah itu, dimewahkan, bahkan dibangun lagi tingkat 6 misalnya. Itu masuk akal enggak? Bukan rumah antum tuh, ngontrak. Kira-kira antum berpikir seperti itu enggak? Ngontrak nih, dia 1 tingkat, maksudnya enggak ada tingkatnya. Tapi karena antum ada rezeki, ya udah, rumah ini aja lah kita tingkat sampai lantai 6 misalnya. Masuk akal enggak itu? Ya, pasti kita tidak akan kepikiran seperti itu. Kita akan beli rumah sendiri, lalu kita rawat bagus-bagus rumah kita. Nah itu kalau pikirannya orang berakal tuh. Nah ibaratnya kita di dunia ini cuma mampir ngontrak sebentar. Nah harus yang kita siapkan tuh rumah di surga. Nah itu yang kalau orang cerdas tuh gitu, dia bikin istana nanti di surganya. Jadi apa yang dia punya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia tidak menjadikan dunia itu masuk dalam hatinya. Dunia di tangannya. Sehingga dia kehilangan dunia, aman bagi dia. Udahlah, dunia kok. Tapi kadang karena kita hubud dunia, karena kita sudah, hati kita itu sudah hubud dunia, ada harta kita hilang. Itu udah mau mati rasanya. Ya. Coba ya, mobil antum lah, atau punya mobil, udahlah biarin aja dia. Kunci taruh situ, tinggal. Kalau hilang, kalau antum enggak ada perasaan enggak ada perasaan marah, udahlah biasa aja nyantai. Ya. Nah, itu berarti orientasi antum enggak dunia. Ya bukan begitu juga sih. Ya, cuma itu sampai ke sana gitu. Ya, kalau dunia hanya di tangan, bukan di hatinya. Ya, ketika dunia itu pergi, dia merasa ya udahlah, bukan rezeki saya itu rezeki orang lain. Tapi kalau kita jadikan dunia itu di hati kita, bahkan kita nggak bisa tidur. Jadi jangan pikir orang kaya itu nyenyak tidurnya. Kadang ada orang kaya itu nggak bisa tidur. Pernah diceritakan oleh salah satu teman kita. Ada orang kaya, dia punya hotel, punya rumah makan di Jogja sana. Ya, pokoknya kaya lah. Mau kemana-mana itu dia bisa. Tapi dia tidak bisa tidur kecuali dengan karpet yang di bawah itu. Jadi dia di kasur tidak bisa tidur. Sehingga suatu ketika dia nginep di hotel yang mewah, dia nggak tidur di kasurnya, tidur di bawah. Dia bawa karpet dari rumah, tidur di bawah. Sedangkan orang miskin, orang yang tidak punya lah, dia enak
Bahkan sampai ngorok-ngorok tidur tuh. Ya, di kasur. Kasur mana aja lah. Itu kan menunjukkan bahwasannya ya kekayaan itu relatif. Jadi tidak mungkin kekayaan pasti dia dapat nikmat. Belum tentu. Kadang kekayaan itu ujian bagi dia. Kekayaan itu ujian bagi dia. Kadang dibuatnya dia tidak bisa tidur. Punya mobil 10. Bingung dia. Yang satu belum datang, yang satu diparkir di mana, yang satu ini kemana. Bingung dia, sampai nggak bisa tidur. Ya. Jadi jangan pikir dengan kekayaan itu pasti bahagia. Tidak. Ya. Betapa banyak orang-orang kaya yang mencari ketenangan dengan hal-hal yang haram. Karena itu hakikatnya dia nggak bahagia. Sehingga dia pergi ke bar, pergi untuk mabuk-mabuk, untuk mencari wanita lain. Itu menunjukkan bahwasanya kekayaan bukan segalanya. Kekayaan tidak membawa kita pasti bahagia. Lalu, apakah kita nggak boleh kaya, Ustaz? Kata saya, ya boleh. Boleh-boleh saja. Justru para sahabat dulu kaya-kaya. Tapi para sahabat kekayaannya digunakan di jalan Allah. Abu Bakar itu orang kaya tuh. Tapi semua hartanya untuk jihad fisabilillah. Utsman bin Affan kurang kaya seperti apa beliau? Ya, beliau wakafkan ya hartanya. Abdurrahman bin Auf yang menjadi donatur besar ketika jihad fisabilillah. Jadi kalau kekayaan kita digunakan di jalan Allah, itu nikmat ya. Itu nikmat ya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ya. Ada ngerasa bakhil itu ada. Ya, rasa bakhil itu ada. Oleh karenanya, mumpung kita masih miskin, rajin-rajinnya sedekah. Ya. Ini saya kasih contoh. Antum cuma punya uang 100.000, saking miskinnya lah. Punya uang 100.000. Cobalah antum disuruh infak 50%. Insya Allah antum dengan mudah, ya udahlah 50.000 untuk infak, semoga bermanfaat nanti di akhirat bagi saya. 50%, 50.000 dia infak. Itu masih miskin tuh, enak. Antum punya ayam 2. Punya ayam 2. Karena tidak punya harta lain, ayam aja dia. Coba sembelih 1. Ya, dibagi-bagikan misalnya, disedekahkan misalnya kepada gurunya. Adalah 1. 50%. Mudah bagi dia, tidak ada rasa kesulitan. Coba kalau antum sudah kaya, uangnya 1 miliar. Coba antum sedekah 50%. Berat enggak? Berapa 50%? 500 juta. Ya. Makanya mumpung masih miskin banyak sedekah. Ya. Kalau udah kaya berat. Sedekah 500 juta. Ya. 50% itu. Misalnya punya sapi 100. Coba sedekahkan 50%. 50 kasih ke orang. Berat ya, di hatinya berat. Karena kalau sudah kaya itu berat ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghalangnya untuk kita sukses adalah zalim. Ya, zalim yaitu zalim kepada Allah dengan berbuat syirik, kemudian zalim sesama manusia. Dagangnya tidak jujur, ya, curang, ngakali wong, hutang tidak bayar, ya. Banyaklah zalim sesama manusia, banyak sekali di masyarakat ini saling mendolimi. Ya, jadi ini penghalang kita untuk sukses. Penghalang kita untuk sukses di dunia dan di akhirat. Ya, itulah mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mungkin ada yang salah, mungkin dari saya pribadi dan syaitan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.